Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang dan paling penting di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Panjang sungai ini hampir mencapai 300 km, mengalir dari daerah hulu di pegunungan Gunung Wayang hingga bermuara di Laut Jawa, dan menjadi sumber kehidupan serta irigasi bagi jutaan manusia selama berabad-abad. Nama Sungai Citarum berasal dari bahasa Sunda kuno, yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata ci yang berarti air dan kata tarum yang merujuk pada tanaman tarum atau Indigofera, sebuah tanaman yang menghasilkan warna biru alami yang pada masa lalu di daerah sepanjang aliran sungai ini dikenal sebagai wilayah yang subur dan banyak ditumbuhi tanaman tarum. Selain itu, nama Citarum juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat yang berkembang sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kata tarum dalam nama Tarumanegara diyakini berasal dari kata tarum yang sama, menandakan pentingnya tanaman tersebut dalam kehidupan ekonomi dan simbolik kerajaan. Selain nilai sejarah, termasuk hubungan dengan Kerajaan Tarumanegara di masa lalu, Sungai Citarum juga menyimpan segudang cerita misteri dan legenda yang hidup turun-temurun di masyarakat sekitar. Salah satu legenda paling populer yang beredar di sekitar Sungai Citarum adalah tentang kisah Munding Dongkol, suatu sosok yang digambarkan sebagai siluman kerbau besar yang hidup di aliran sungai. Dalam cerita rakyat, sosok ini dikenal sebagai makhluk gaib yang menjaga keseimbangan air dan sering dikaitkan dengan perubahan debit sungai. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kemunculan Munding Dongkol dipercaya menjadi pertanda bahwa air sungai akan meluap dan potensi banjir akan meningkat di wilayah hilir. Siluman kerbau ini sering digambarkan terlihat berenang dari hulu menuju batas kekuasaannya yang berada di tengah sungai, menyisakan rasa takjub sekaligus rasa takut bagi saksi mata dan pendengar cerita. Legenda ini begitu kuat sehingga sebagian warga memaknainya sebagai simbol kekuatan alam yang tak terjangkau sepenuhnya oleh pikiran manusia. Selain Munding Dongkol, terdapat juga sosok lain yang dijuluki sebagai Raden Kalung, yang juga termasuk salah satu legenda terkenal dan melekat di Sungai Citarum ini. Dalam cerita rakyat, Raden Kalung digambarkan sebagai siluman ular besar berwarna hitam dengan corak putih mirip kalung di sekitar lehernya, sehingga sosok ini dijuluki sebagai Raden Kalung. Banyak versi cerita menyatakan bahwa Raden Kalung bukan sekedar ular biasa, melainkan makhluk berjiwa manusia. Menurut legenda lokal, Raden Kalung dulunya adalah seorang putra bupati di era masa lalu. Namun karena sebuah takdir menikahi seorang perempuan yang ternyata dari bangsa Jin, ia pun berubah wujudnya menjadi sosok siluman ular. Karena tak bisa kembali ke wujud manusianya, Raden Kalung kemudian ditugaskan bahkan diperintahkan oleh ayahnya untuk menjadi penguasa dan penunggu gaib Sungai Citarum. Meskipun tak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan sosok tersebut, kepercayaan ini masih hidup di kalangan masyarakat setempat. Banyak warga yang merasa ada aura berbeda atau suasana mistis di sekitar sungai, terutama di malam hari atau tempat-tempat tertentu di sepanjang aliran sungai. Legenda seperti Munding Dongkol dan Raden Kalung merupakan contoh bagaimana masyarakat menciptakan narasi untuk memahami fenomena alam dan spiritual di lingkungan mereka. Cerita-cerita ini tak hanya menghibur, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, menghubungkan kepercayaan tradisional dengan lingkungan fisik seperti sungai yang menjadi nadi kehidupan mereka. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa semua cerita ini termasuk dalam ranah mitos dan legenda rakyat saja dan tentu bukan fakta ilmiah. Meski hingga saat ini tak ada bukti fisik yang dapat membuktikan eksistensi makhluk-makhluk gaib tersebut, tetapi kisah-kisah ini tetap hidup sebagai bagian dari warisan cerita rakyat Jawa Barat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.